Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang OOP, apa itu OOP, konsep OOP, dan lain-lainnya. Jadi untuk pengertian dulu aja ya, OOP itu adalah Object Oriented Programming atau program berorientasi objek. Agak panjang nih namanya. Jadi dia ini tuh semacam teknik pemrograman yang digunakan, yang dimana pemrograman itu berfokus pada namanya kelas dan objek. Kelas dan objek itu apa? Akan saya jelaskan di papan tulis ini ya. Kita kecilkan dulu nih. Oh iya, apa nih? Set. Kita kecilkan. Set. Oke. Oke. Karena terlihat kan? Terlihat. Oke, terlihat dengan jelas. Kayak gini. Sebentar. Uts, oke. Terlihat dengan jelas ya? Oke, kita akan bikin kotak di sini. Anggap aja ini akun user. Nah, di akun itu pasti ada atribut kayak username, kita gedein dikit, username, ada ID misalnya ID, ada lagi nih misalnya, ada eh, gender, dan lain-lain lah ya, ada yang lain-lain. Nah, ini kalau misalnya kita buat satu untuk tiap user, pasti capek, makan memori, makan waktu juga. Makanya ada konsep namanya OOP atau Object Oriented Programming, yang dimana nanti ini nanti dibikin dalam satu kelas. Ya, dimana nanti contoh-contoh dari setiap objek yang berhubungan dengan kelas itu akan mewarisi atribut-atribut nih, namanya atribut nih. Atribut dari kelas induknya. Dan nanti bakal beda-beda. Misalnya akun pertama itu ID 1, username-nya Joko. Sedangkan cowok. ID 2, username-nya misalnya eh Siti, username-nya. Gendernya cewek, itu gitulah ya. Jadi itu memangkas waktu dan juga memangkas memori dari program kita. Jadi nggak terlalu makan banyak tempat gitu. Nggak kayak game COD. Banyak. Nggak duduk. Ada duduk game COD. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita bikin coba kelas baru. Jadi saya menggunakan aplikasi BlueJ by Oracle. Ini aplikasi yang didesain, ID yang desain untuk belajar tentang OOP. Jadi kita bisa bikin di sini misalnya user, kelas user. Nah, di sini udah kasih contoh nih sama dia. Tapi kita hapus saja biar lebih enak jelasinnya. Atau dari nama jadi nama kita. Susah juga ngetik nama gue. Ya, Reza Galin. Nah, ini dah. Jadi misalnya di sini user ini punya atribut kita kasih tiga aja lah ya. Jadi pertama itu ada level atributnya, dia itu private, public, atau protected. Mungkin tiga ini bisa kan teliti lagi, tapi intinya private tuh dia cuma bisa diakses di kelas ini, public dia bisa diakses semua kelas, dan protected dia cuma bisa diakses di bisa dibilang tingkatan yang sama atau folder yang sama. Jadi di sini misalnya kita private ID, eh oh sorry, private tipe data dulu, integer, ID, eh ID string deh, string deh ID. Terus misalnya private lagi string username misalnya, terus private string umur misalnya age. Nah, misalkan di sini kalau setelah compile nih misalnya ya, terus kita bikin new instance dari user ini misalnya user satu. Nah, dia bakal mewariskan sifat-sifat dari kelas user tadi. Di sini hanya masih kosong. Kenapa bisa jadi kosong? Karena kita eh, tidak mendeklarasikan nilai gitu. Ada dua cara untuk mendeklarasikan nilai. Yang pertama itu menggunakan constructor, dan yang kedua itu menggunakan method. Constructor ini membuat tipe data sendiri, ini agak rumit. Jadi mungkin bisa dipelajari oleh kalian sendiri. Tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang metode, karena ini penting, ini dasarnya dari kelas itu sendiri.
konstruktor juga, tapi itu agak rumit. Mungkin orang lain bisa menjelaskan lebih baik daripada saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode aja ya di sini. Jadi metode tuh kalau kalian baca programming sebelumnya, bahasa-bahasa lain atau teknik program lain, metode tuh kayak fungsi lah ya. Jadi misalnya kita bikin sini metode void, namanya mungkin set ID misalnya lah ya. Set ID, terus kita kasih string n. Ini kita bakal masukin ID di sini. Terus kita bakal enter. Oke, solo solo. Oke, terus kita misalnya n sama dengan ID. Ini untuk mengubah nilai ID sama dengan nilai n. Terus kita bakal compile dulu sini. Hilang. Yang tadi hilang karena dia cuma disimpan di RAM doang. Jadi kalau kita compile lagi dia bakal hilang ya. Kayak orang-orang kalau misalkan jatuh miskin. Jadi kalau bisa kita bikin user baru nih, awalnya nilai kosong. Terus kalau misalnya kita set ID di sini, terus set ID satu misalnya di sini, klik OK, terus kita buka lagi nih. Nah, masih kosong. Kok bisa? Kok bisa ya? Kebalik saya nulisnya. Itu ya guys ya. Kalau apa kurang tidur nggak bagus emang. Nih, terus kita set misalnya di sini satu nih. Klik OK. Tuh, dia berubah. Dia akan men-set nilai ID-nya sama dengan nilai n. Jadi metode itu intinya itu, melaksanakan suatu fungsi yang kita deklarasikan di dalam kodenya. Jadi kita akan recap ya. Kita akan recap sedikit, kita gedein lagi ke muka gua. Oke, muka saya yang jelek ini. Jadi kita akan recap lagi. Jadi OOP itu semacam metode pemrograman yang digunakan oleh programmer untuk mempermudah istilahnya ya, mempermudah pembuatan sistem. Kenapa mempermudah? Karena kita tidak harus melakukan pemrograman berulang-ulang gitu. Apabila ada objek yang sama, tinggal kita grupkan aja di kelas dan nanti dia tinggal mewariskan dari kelas itu. Jadi gitulah konsep OOP ya. Oke, jadi eh, itu saja. Oh ya, satu lagi eh, untuk kelas sendiri itu terdiri dari eh, apa namanya atribut yang dimana itu berisi apa namanya misalnya ciri-ciri dari objek atau instance dari kelas itu yang dimana nanti bisa bernilai banyak, bisa integer, bisa dan lain, atau mungkin dia bisa bernilai data sendiri yang namanya konstruktor. Itu agak rumit dikit, mungkin bisa dicari sendiri. Dan juga ada method yang dimana itu semacam fungsi yang bisa membantu kita, bukan membantu sih, iya membantu kita dalam melaksanakan suatu tes atau tugas ya. Jadi itu aja sekian dari video saya mengenai OOP. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang paham, mungkin bisa ditanya di kolom komentar ya. Siapa tahu saya bisa jawab atau teman-teman yang lain bisa jawab, bisa bantu jawab saya. Saya akhiri kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.